Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh Masjid Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengawali majelis kita dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, hari Ahad tanggal 3 November 2024, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang baik, bisa dan dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk beberapa saat sambil meniatkan diri untuk i'tikaf. Karena i'tikaf itu tidak harus 10 hari di akhir Ramadan, tapi kita berdiam diri beberapa saat di masjid dengan niat i'tikaf, maka kita sudah mendapatkan pahala i'tikaf. Kemudian niat silaturahim satu dengan yang lain sudah mendapatkan pahala. Niat untuk memakmurkan masjid sudah dapat pahala. Jadi memperbanyak niat menjadikan peluang-peluang pahala semakin banyak. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di antara tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya adalah ketika hamba tersebut diberikan pemahaman-pemahaman terhadap agama yang akan meningkatkan keimanannya. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada semua orang, baik orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai. Wala yu'tid dina illa man yuhibbu. Akan tetapi Allah memberikan pemahaman agama khusus kepada orang yang dicintai saja. Faman a'tahullahu dina faqad ahabbahu. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan pemahaman-pemahaman agamanya, maka sungguh Allah telah mencintainya. Kalau dunia semua mendapatkan bagian, mau orang muslim, mau orang kafir, mau orang yang fajir, yang taat, yang maksiat, semua mendapatkan bagian dunianya. Bahkan kadang-kadang orang yang yang jauh dari jalan Allah pun dunianya kadang-kadang lebih banyak, itu. Tapi untuk urusan pemahaman agama ini khusus hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya saja. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rutin hadir setiap Ahad subuh dan juga Rabu malam Kamis yang selalu diadakan, termasuk juga misalnya ba'da maghrib. Kita cinta dengan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, kita cinta dengan halakoh-halakoh Quran,
maka itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba tersebut. Baik. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita coba sedikit akan mengambil faedah dan juga pelajaran dari surat Luqman ayat yang ke-32 ya. Surat Luqman ayat yang ke-32. Surat Luqman itu nomor surat yang ke-31. Kemudian ayatnya 32. Gampang hafalnya ya, urutannya gampang. Surat ke-31 ayatnya 32. Di dalam ayat ini saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali ta'allaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Falamma najjahum minal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, sebagian mereka ada yang tetap menempuh jalan lurus, adapun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. Dari ayat 32 surat Luqman ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia itu menjadi dua bagian atau dua kelompok ketika mereka tertimpa satu musibah ya. Gambarnya di sini, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulal, di saat dan apabila mereka digulung ombak sebesar gunung. Berarti kalau digulung ombak itu mereka sedang ada di kapal di tengah lautan. Di atas kapal di tengah laut, datanglah ombak yang sangat besar, ya silih berganti ombaknya setinggi gunung. Mereka dalam kondisi terdesak, dalam kondisi sangat mencekam. Apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Minta tolongnya hanya kepada Allah, lupa tuh yang lainnya itu. Lupa dengan, kalau waktu itu orang-orang musyrik lupa dengan Lata, dengan Uzza, dengan Manat, nama-nama berhala yang mereka sembah setiap hari, lupa itu semua. Tidak bisa menolong mereka. Mereka hanya memohon, berdoa dan khusyuk hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Falamma najjahum minal barri, ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah ke daratan, sudah diselamatkan, akhirnya terbagi dua. Ada yang tetap meminta kepada Allah, ada yang kemudian berkhianat atau lupa, ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kehidupan kita sehari-hari, Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang saat ini kita alami sebenarnya adalah ujian, baik berupa sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyedihkan atau yang tidak menyenangkan. Maka dalam surat Al-Anbiya Allah menyebutkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami berikan kepada manusia yaitu kebaikan ataupun keburukan, yang dua-duanya adalah ujian. Mana yang akan menjadikan kita ingat kepada Allah. Ujian berupa kebaikan, misalnya dapat uang banyak, itu ujian. Apakah dapat uang banyak itu akan menjadikan kita ingat kepada Allah atau tidak? Yang kedua, kehilangan uang yang banyak. Ya. Kehilangan uang yang banyak ini akan menjadikan kita ingat kepada Allah atau tidak? Tapi cepat ingatnya saat dapat atau saat kehilangan? Biasanya saat kehilangan itu cepat ingat. Ya. Makanya kehilangan uang yang banyak menjadikan kita ingat kepada Allah jauh lebih baik daripada dapat uang banyak tapi menjadikan kita lupa kepada Allah. Jadi lebih baik mana? Kehilangan atau dapat kira-kira? Ya baiknya dapat tapi ingat kan itu ya, daripada
Wis kehilangan menjadikan kita ingat, dapat menjadikan kita lupa. Wis milih yang ketiga, dapat menjadikan kita ingat. Ya, tapi jarang-jarang seperti itu. Ya. Yang seperti itu model-model Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu apa namanya mendapatkan suatu karunia yang sangat besar, menjadikan beliau ingat kepada Allah. Ketika semua dunia itu Allah berikan kepadanya, semua makhluk yang ada di dunia ini Allah jadikan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Allah jadikan Nabi Sulaiman mampu berkomunikasi dengan hewan-hewan, dengan burung, dengan semut, bahkan bisa memerintahkan angin, memerintahkan jin, semuanya itu ya. Apa yang Nabi Sulaiman sebutkan? Qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji diriku apakah aku termasuk orang yang mensyukuri atau kufur, ya. Nah, jadi dua hal ini Bapak dan Ibu sekalian, Allah di saat Allah menyelamatkan mereka, ya, mereka terbagi dua. Ada yang tetap beriman, ada yang kemudian ingkar, ya. Tapi di satu sisi mereka semua itu sama. Samanya bagaimana? Di saat mengalami suatu kesulitan, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat sulit, kebanyakan manusia bisa lulus menghadapi kesulitan. Tapi di saat menghadapi kelapangan atau keberhasilan, ini sedikit yang lulus, ya. Maka untuk melengkapi ayat ini kita bacakan satu hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cukup panjang hadisnya karena ini suatu cerita atau kisah yang Rasul menceritakan atau mengisahkan kejadian dahulu kala, yaitu sebelum beliau diutus, kejadian yang terjadi pada zaman Bani Israel. Dan ini barangkali hadis ini juga kita sudah pernah melihatnya difilmkan dalam satu tayangan-tayangan anak-anak, ya. Lafadznya begini: Inna salasatan min Bani Israel abros wa aqra wa a'ma. Dulu ada 3 orang dari kalangan Bani Israel yang mendapatkan mendapatkan penyakit, ya. 3 orang ini mendapatkan penyakit yang berbeda-beda. Pertama adalah abros. Abros itu kulitnya belang-belang, ya. Ini kok penyakit apa niku? Kulitnya belang-belang, pokoknya ya kalau lepra atau apalah, ya. Jadi belang-belang begitu, ya. Wa akro ini orang tidak punya rambut, jadi buta, ya. Belas tidak ada rambutnya sama sekali di kepalanya itu. Dia pelontos, bukan pelontos karena dicukur, tapi pelontosnya itu karena memang tidak punya rambut, tidak tumbuh-tumbuh gitu. Wa a'ma, dan orang buta, ya. Ada orang belang-belang, ada orang buta, ada orang buta. Badalillahi azza wa jal ayyabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan, ya. Allah ingin menguji mereka. 3 orang ini, ya, yang punya penyakit ini ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengutus malaikat kepada mereka. Fa'atal abros, malaikat yang menyerupakan diri menjadi manusia mendatangi orang yang belang-belang, punya penyakit lepra itu tadi. Faqala, kemudian ditanya, ayyu syai'in habbu ilaik, Mas, jenengan kalau hari ini ditawarkan untuk minta sesuatu, apa yang kamu minta, ya. Kalau jenengan ini ditawari untuk meminta dan langsung dikabulkan, kira-kira jenengan mau minta apa? Orang kalau sedang punya penyakit ya pengennya apa? Sembuh, nggak minta yang lain-lain. Sedang sakit pengennya mari, ya. Orang tuh sedang lapar pengennya yo makan, kan begitu. Qala launun hasan wa jildun hasan qad qadaraniyan nas. Kalau seandainya saya boleh minta hari ini, saya meminta supaya kulit saya menjadi bagus,
saya sembuh dari penyakit saya, kulitnya tidak belang-belang lagi, karena selama ini saya selalu dihinakan, dicela, dan dicemooh oleh kebanyakan manusia. Mau kemana-mana selalu dihina, apalagi melamar kerja selalu ditolak karena belang-belang tadi. Ya. Qala famasahahu fadhahaba anhu fa'utiya launan hasanan wa jildan hasan. Orang itu diusap, seketika itu berubah kulitnya yang awalnya belang-belang berubah menjadi bersih, kemudian bagus, kemudian langsung penyakitnya hilang. Ya. Ternyata nggak cukup sampai situ. Ya. Ketika ditawari lagi fa ayyal mali ahabbu ilaik. Kalau sekarang ditawarkan kepada jenengan harta, kira-kira mau minta apa? Jadi 2 kali ditawari itu. Pertama, dia minta supaya kulitnya sembuh, sudah diberikan kesembuhan. Yang kedua, kalau harta mau minta apa? Ya. Qala al-ibil. Saya minta seekor unta. Ya. Kemudian qala wa qala al-akhar al-baqar fa'tiyana qatan asyara. Ya. Faqala yubarakalaka fiha. Ya. Setelah dia minta seekor unta, kemudian diberikanlah seekor unta yang betina, ya, dan sedang bunting, ya, untanya itu. Kemudian dia sehari-hari merawat, memelihara unta tadi, yang kemudian semakin lama semakin banyak berkembang biak, terus begitu. Kulitnya sudah bagus, kemudian pekerjaan sehari-hari memelihara unta, dan unta itu semakin banyak. Wa atal aqra. Kemudian malaikat ini mendatangi orang yang kedua yang punya penyakit apa tadi? Botak, ya, nggak punya rambut. Ya. Qala ayyu syai'in ahabu ilaik. Mas, kalau hari ini jenengan diberikan tawaran untuk meminta sesuatu dan pasti diberi, kira-kira minta apa? Ya. Qala, ya, sya'run hasanun. Saya minta supaya kepala saya tumbuh rambutnya. Ya. Tumbuh rambutnya, wa yadhhabu anni hadza qad qadharaniyan nas, sehingga saya tidak lagi dicela, tidak lagi dihina, tidak lagi dilecehkan. Karena kalau nggak punya rambut seperti ini, kemana-mana menjadi bahan tertawaan manusia. Ya, mau ke sana dihina, ke sana juga dihina, melamar pekerjaan nggak bisa. Ya, bahkan sering ditertawakan oleh perempuan-perempuan. Ya, seperti itu. Ya, kemudian malaikat ini segera mengusap orang yang botak tadi, kemudian fadzahaba fa'utiya sya'ran hasanan. Botaknya segera hilang, dia mendapatkan rambut yang sangat bagus, indah sekali. Kemudian fa'ayul mal ahabbu ilaik. Kalau kamu diberikan harta, kira-kira milih diberikan apa? Qala al-baqar. Saya milih diberikan sapi saja. Akhirnya dia mendapatkan sapi, rambutnya sudah bagus, sehari-hari pekerjaannya merawat sapi hingga sapi itu beranak pinak. Ya. Kemudian wa'ata al-a'ma. Ya. Sebelum pergi, malaikat itu mendoakan yubaraku laka fiha. Semoga Allah memberikan keberkahan, ya, atas pemberian ini. Yang tadi diberikan unta juga didoakan keberkahan, yang ini diberikan sapi juga sama, didoakan keberkahan. Wa'atal a'ma. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang buta. Faqala, dia bertanya kepada orang yang buta tadi, ayu syai'in nahabu ilaik. Engkau menghendaki apa jika diberikan tawaran kepadamu untuk meminta? Qala, ya, yaruddullahu ilayya basari fa'ubsiru bihin nas. Saya minta kepada Allah agar Allah mengembalikan
penglihatanku, ya, dan saya bisa melihat manusia. Famasahahu faradallahu ilaihi basarahu. Kemudian orang itu mengusap orang yang buta tadi, kemudian kembalilah penglihatan, kemudian berfungsi dan dia bisa melihat manusia. Ya, karena sebelumnya ketika dia tidak bisa melihat itu serba repot, ya, mau kemana-mana kesulitan, kemudian mau kerja juga nggak bisa. Kalau dia jual beli seringnya ditipu, ya, membawa uang nanti kembaliannya ternyata kurang karena memang tidak bisa melihat. Akhirnya Allah kembalikan penglihatannya, dia bisa melihat. Saat ditanya, apa yang kamu inginkan berupa harta? Qala al-ghanam. Saya ingin ya kambing sajalah, kambing. Kemudian diberikanlah dia seekor kambing dan dia beraktivitas dengan memelihara kambingnya berhari-hari, berbulan-bulan, beranak pinak hingga berubah menjadi banyak sekali. Jadi orang pertama yang awalnya belang-belang, dia kesehariannya sudah menjadi peternak unta. Orang yang kedua yang awalnya buta, ya, kesehariannya beternak sapi. Kemudian orang yang ketiga yang awalnya buta, dia beternak seekor kambing yang semakin banyak. Akhirnya mereka semua sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun semakin tersibukkan dengan aktivitasnya, menjadi juragan unta, juragan sapi, dan juragan kambing. Sudah menjadi orang kaya itu, ya. Setelah sekian lama, ya, malaikat yang dulu mendatanginya itu diutus oleh Allah untuk menguji, ya, menguji 3 orang yang sudah sukses ini, ya. Kemudian malaikat ini datang kepada orang yang pertama, ya, yaitu orang yang abros, yang dulunya belang-belang itu, ya. Malaikat ini menyerupakan diri menjadi manusia, datang menjadi orang miskin yang kulitnya belang-belang, ya. Orang miskin, kelaparan, kehabisan bekal, kulitnya belang-belang, mendatangi orang yang memiliki peternakan unta, ya. Faqala rajulun miskin, wahai saudaraku, saya ini orang yang kehabisan bekal, ya. Taqatta'at biyal hibal fi safari, bekal saya habis di perjalanan. Fala balaghal yauma illa billah tsumma bika, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanku kecuali Allah, dan saya minta pertolongan atau wasilah kepadamu. Minta bantuan kepada orang yang dulunya belang-belang, yang saat ini dia sudah menjadi orang kaya dengan banyaknya unta yang dia miliki, ya. Kemudian as'aluka billadzi a'taka launal hasan wal jildal hasan, saya minta kepadamu wahai saudaraku, engkau yang telah diberikan warna kulit bagus, kulit yang halus, kemudian harta berupa unta, ya, tolonglah berilah saya bekal untuk menyambung perjalananku, ya. Faqala lahu, kemudian orang ini mengatakan bagaimana, ya, innal huquqa katsirah, enak saja minta-minta, ini biaya operasionalnya banyak ini, ya. Saya harus bayar pajak ini, saya harus bayar listrik, bayar karyawan, enak saja kamu hanya minta-minta, nggak dikasih, ya. Jadi langsung pelit gitu loh, mengatakan kalau ini banyak biaya yang harus tanggungan saya banyak, ya. Kata dia bayar karyawan, bayar apalagi kalau sekarang mungkin ya pajak, ya listrik, ya apa segala macamnya itu, ya. Akhirnya orang miskin ini nggak dikasih, ya. Kemudian karena tidak dikasih, ya sudah, dia kemudian menyampaikan kondisi zaman dulu sebelum dia kaya, ya. Ka'anni a'rifuka, mas, saya dulu pernah lihat jenengan lo, kayaknya dulu saya pernah melihat jenengan, ya. Alam takun abros
yakzarukan nasu fakiran fa'atakallah. Bukankah dulu panjenengan ini orang yang kulitnya belang-belang, miskin, kemudian Allah berikan seekor unta yang kemudian hari ini untanya menjadi banyak. Diingatkan zaman dulu seperti itu, dia dek gitu. Tapi masih gak terima. Dia mengatakan begini, ya. Laqad waristu likibarin an kabirin, ya. Ndak, ini harta ini saya kaya karena orang tua saya kaya. Ya, nggak ngaku zaman masa lalunya tuh nggak mengakui itu, ya. Ya sudah, kalau jenengan nggak ngaku, ya, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta, ya. Ya sudah, kalau memang jenengan itu bohong, semoga Allah kembalikan Anda seperti zaman dulu. Ya betul, akhirnya kembali belang-belang lagi, untanya satu persatu menjadi hilang, mati, dan kembali miskin, kembali belang-belang, ya. Kenapa? Karena saat diuji dia tidak lulus, ya, mengatakan bahwa harta ini dari bapak saya ini anaknya orang kaya, dan seterusnya dan seterusnya. Summa atal Aqra wa atal Aqra fi suratihi wa hayatihi. Malaikat ini datang kepada orang yang dulu botak, ya, dengan menyerupakan diri sebagai orang botak juga, ya. Datang kemudian menyampaikan tentang kondisinya berupa kesulitan, ya. Saya ini perjalanan bekalnya habis, kemudian perjalanan saya masih panjang, dan seterusnya, meminta bantuan kepada peternak sapi ini, ya. Dia menjawab dengan jawaban yang sama, al huququ katsirah, enak saja minta-minta, ini tanggungan saya sangat banyak, tanggungan saya banyak sekali, ya, harus bayar ini dan seterusnya, ya. Akhirnya malaikat yang menyerupakan diri sebagai orang yang buta ini mengatakan, ya, bukankah dulu panjenengan itu seperti saya, budak seperti ini, miskin, tidak punya apa-apa, kemudian Allah memberikan kekayaan yang melimpah ini, ya. Kata dia, seperti orang pertama, enggak, ini kekayaan ini ya saya kerja, ini saya kerja dulu mewarisi dari orang tua saya kembangkan, dan akhirnya ya saya seperti ini, ya. Dia nggak ngaku kalau pernah memiliki masa lalu yang sama seperti orang budak ini. Kemudian malaikatnya mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Ya sudah, kalau demikian, kalau memang engkau ini berdusta, engkau berbohong, semoga Allah mengembalikan engkau seperti semula zaman dulu. Akhirnya ternaknya habis, kemudian dia kembali budak lagi, ya. Kemudian datanglah malaikat ini kepada orang yang terakhir, yaitu orang yang punya penyakit napa niku, ya, buta, ya. Faqala rajulun miskin wa ibnus sabil wa taqatta'at bil jibahibal fi safari, ya. Orang yang ternak kambing ini sedang ngopeni kambingnya, sedang, ya, kesibukan di situ dengan kambing yang sangat banyak sekali, ya. Datanglah orang buta, ya, kemudian menyampaikan, mohon maaf saya sedang perjalanan, bekal habis, kemudian perjalanan masih jauh, bolehkah saya minta bantuan ini dan seterusnya, ya. Apa yang dijawab oleh orang yang buta ini, orang yang dulunya buta, qad kuntu a'ma, ya. Oh ya, monggo silakan, kalau lihat seperti ini saya teringat saya zaman dulu, saya dulu pernah seperti jenengan, yaitu apa? Buta. Saya pernah miskin seperti jenengan, ya, tidak punya apa-apa. Alhamdulillah sekarang Allah berikan saya kekayaan, Allah berikan saya ternak yang melimpah, ya. Kemudian kalau kamu mau silahkan ngambil mana yang kamu perlukan, berapa ekor yang kamu perlukan, berapa biaya yang kamu perlukan, saya berikan. Ditawari, jadi nggak cuma dikasih terbatas, enggak, tapi silahkan milih sendiri butuh berapa, ya. Nah, setelah mendapatkan jawaban itu,
Ya, apa kata malaikat tadi? Amsik malaka fa innamabtulitum. Ya, nggak jadi, ya, nggak jadi ngambil. Silahkan dilanjutkan ternakmu, semoga Allah memberikan keberkahan atas ternakmu ini. Sesungguhnya kamu dan kedua temanmu itu hanya diuji oleh Allah, ya. Adapun dua temanmu tidak lulus, temanmu yang punya penyakit belang-belang dan penyakit botak tidak lulus diuji, saat ini mereka kembali seperti semula, kembali belang-belang lagi dan kembali botak lagi, ya. Mereka miskin lagi. Adapun Anda, karena Anda ini lulus, silakan dilanjutkan ternak Anda, dilanjutkan pengelolaan kekayaan Anda. Semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan kebaikan atas ternak Anda ini. Nah, inilah gambaran yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang tiga orang yang tidak yang mendapatkan ujian, dan dari tiga itu yang lulus ternyata hanya satu. Dari tiga yang lulus satu. Kalau ujian berupa kesulitan, tiga-tiganya lulus semua. Ya. Tapi kalau ujian berupa kemudahan, ya, kebaikan, kelancaran, kelonggaran, apalagi sesuatu yang membahagiakan, itu dari tiga orang yang lulus cuma satu. Ya, hitungannya jadi perbandingannya begitu. Ujian yang menyulitkan 100% lulus. Tapi kalau ujian yang menyenangkan itu lulusnya adalah sepertiga dari 100%. Berarti yang lulus namung pinten niku? Ya 30 sekian persen. Ya, itulah. Dan kita bisa lihat, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dalam dunia dunia perpolitikan gitu ya, misalnya ada orang itu ketika belum jadi pejabat, oh keras suaranya, ya, setelah dilantik jadi pejabat akhirnya sudah nggak bersuara lagi, ya. Ibaratnya gini, ketika belum dapat kursi, wah luar biasa, ya, setelah dapat kursi, nah sudah, ya, anteng, ya, seperti itu. Makanya penting bagi kita untuk tetap ingat kepada Allah dalam kondisi apapun. Bahkan dalam satu hadis, yaitu pesannya Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah terutama di saat lapang. Ya arifka fisyiddah, Allah akan mengenalimu di saat sempit. Jadi menyuarakan kebenaran itu melihatnya di saat lapang. Karena kalau di saat lapang ini kebanyakan manusia lalai. Kenallah Allah di saat lapang, Allah akan mengenalimu di saat sempit. Nah, jadi ujian yang kita hadapi sebenarnya tujuannya adalah hanya satu, apakah kita akan ingat kepada Allah atau tidak. Di saat kita sempit ingat atau tidak, di saat kita lapang ingat atau tidak. Nah, seperti itu. Baik, saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Luqman ayat yang ke-32 ya mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai kita ingat kepada Allah di saat butuh saja. Jadi kayak peribahasa itu, habis manis sepah dibuang. Pengennya pas manisnya tok, pas manis pengen, setelah nggak manis lagi dibuang. Ya nggak begitu. Atau gini, kacang lupa akan kulitnya. Ya, pokoknya saya ya saya gitu. Nggak begitu. Tapi tetap, ya, jangan menjadi orang yang ingat kepada Allah di saat butuh saja. Pas butuh moro, pas ora butuh orang moro, nggak begitu. Ya, tentu adab kita kepada Allah lebih baik lagi. Jangankan kepada Allah, ya, kepada manusia saja. Kita kadang manusia juga punya perasaan begitu. Saat misalnya kita ada orang pas sulit datang ke kita, pas dia berhasil nggak pernah datang, kan kita terus pipi itu pas kesulitan dia datang, ya. Tapi ketika sedang mendapatkan kemudahan tidak pernah datang. Jadi moronya pas butuh toh, pas butuh moro, pas berhasil lali. Ya ini, jadi jangan sampai seperti itu. Saya kira itu, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, karena kebaikan dan juga keburukan dua-duanya adalah ujian. Demikian
banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.